Merasa menang atas Swabian. Dia menyunggingkan ujung bibirnya menghinaannya dengan pandangan merendahkan. Anya merasa tidak terintimidasi oleh sikap Gladys kepadanya. Kirain kamu kesini untuk menjemputku? Tanya Anya kepada Fabian yang mendekat ke arahnya. Iya memang. Lantas kenapa sama dia? Tatapan mata Anya meluapkan semua kecemburuannya. Tawa Fabian pecah tapi tetap sambil menahannya. Jangan bilang kamu cemburu, bisiknya di telinga Anya yang memang membuat Sasa memastikan mereka berdua pacaran. Hah, terserah kamu saja. Anya meninggalkan Fabian di sana dan menarik Sasa duduk di kursi depan teater. Fabian mendekati Anya dan menyuruh Sasa memberikan waktu untuk mereka bicara berdua. Sayang, jangan marah. Aku nggak tahu dia ikut sama aku, sumpah. Jelas Fabian, tapi Anya asik dengan popcornnya. Terus kalau di Singapura, itu dia. Aku minta maaf, aku hanya menolong Gladys menemui ibunya, tidak lebih. Kali ini Fabian memegang jemari Anya. Anya tak banyak merespon. Kali ini dia melihat Gladys berjalan mendekati mereka berdua. Sekarang kamu jelaskan sama dia, siapa aku. Gladys yang mendengar kata-kata itu tertawa terbahak-bahak. Haha, Anya, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan hati Fabian. Ucap Gladys tetap menertawakan Anya. Fabian berdiri di depan Gladys menyadarkan gadis itu. Gladys, aku ini pria beristri, jadi jangan ganggu aku lagi. Tegas Fabian membuat Gladys menatap Anya. Dan wanita itu istrinya. Kamu mau bilang gitu kan? Iya, memang dia istriku. Aku beneran menikah dengan Anya. Fabian mengeluarkan HP-nya untuk menunjukkan foto pernikahannya, tapi ditepis oleh Gladys. Sudahlah, aku tidak mau kamu terus membohongiku, Bi. Kalau kamu tidak mau menerimaku, setidaknya jangan bikin lelucon seperti ini. Gladys lantas pergi meninggalkan mereka. Sasa dan Jo hanya menjadi penonton setia. Ketika Fabian menarik tangan Anya juga, akhirnya mereka berdua yang menonton di bioskop. Lumayan Sasa sekalian PDKT. Kenapa kita pulang sih? Aku mau nonton. Anya tidak terima Fabian membawanya ke dalam mobil. Fabian yang gemas lantas mencium bibir Anya. Bian, Anya teriak sambil memukul pundak Fabian yang masih di depan wajahnya. Fabian tak mengelak, ia terus menatap wanita itu dengan intens. I love you Anya, ucap Fabian masih dengan tatapan yang sama. Jantung Anya berdegup kencang, seakan menghilang dari tubuhnya saking kencangnya. Udah jangan merayuku, aku gak bakalan maafin kamu. Anya memalingkan wajahnya dan menggeser wajah Fabian dengan tangan mungilnya. I love you. Kali ini suara Fabian semakin keras. Bian, awas, aku gak bisa napas. Anya marah karena wajah Fabian sangat dekat dengan wajahnya. Iya, I love you too, teriak Anya yang menahan senyumannya melihat Fabian puas dengan jawaban itu. Setelah puas mengerjai Anya, Fabian tancap gas menuju ke rumah mereka. Sebelumnya mereka mampir ke resto cepat saji membeli roti lapis, kentang goreng dan cola. Enak ya pacaran sesudah menikah, celetuk Fabian tiba-tiba, membuat Anya merinding menatap suaminya. Kamu kesambet setan apa sih, Bi? Dari tadi kok aneh? Tanya Anya yang mencium bau-bau tak sedap. Sepertinya setelah sampai di rumah, dirinya bakal digarap habis sama Fabian. Mobil Bian sudah terparkir rapi di garasi. Tak lama berselang ada mobil yang ikutan parkir di belakang mereka. Anya yang sudah keluar dari mobil sepertinya antusias sekali. Fabian ikut keluar dan mendapati orang tuanya yang datang. Sial, gagal lagi malam ini, gerutu Fabian yang agak keras itu. Tapi sayang, Anya tak mendengarnya, padahal dia sedang mengodenya. Papa mama ngapain kesini? Tanya Fabian seolah-olah tidak senang. Loh, kamu ngusir papa? Papa kan belum lihat rumah baru kalian, jawab Pak Sanjaya kesal. Sudah mau diusir sang anak. Sudah Pak, jangan dengarkan Fabian. Ayo masuk, ajak Anya yang polos tak mengerti maksud Fabian tadi. Mereka berempat menikmati makanan yang dibeli Anya tadi sambil mengobrol ringan. Papa mama nginep di sini aja ya, pinta Anya tulus. Apa boleh? Mamanya menengok ke arah Fabian, takut anaknya itu marah. Boleh ma, boleh, jawab Fabian ketus. Hari semakin larut malam, mama dan papa Fabian menuju ke kamar tamu, sedang Fabian masih berusaha merayu Anya agar memberinya jatah. Dia menunggui Anya yang sedang di dalam kamar mandi, entah ngapain. Fabian menyemprotkan minyak wangi andalannya
Siapa tahu Anya tertarik setelah mencium wangi Fabian. Kamu ngapain di situ? Tanya Anya ketus, masih setengah marah. Nungguin jatah. Nungguin kamu sayang. Rayu, aku capek. Anya langsung memejamkan matanya setelah menghempaskan kepalanya di bantai. Fabian tak bisa berkutik, dia hanya bisa pasrah hari ini. Adik kecilnya beristirahat lagi. Fabian kesulitan mengatur nafas. Di bawah sana ada yang mencoba menangkap burungnya. Dia segera membuka mata, takut malah mimpi basah. Anya? Fabian memergoki Anya sedang memakan lollipop miliknya. Fabian tak bisa mengatur nafas dengan baik sekarang. Dia menikmati apa yang Anya lakukan. Sudah, aku mau tidur, ucap Anya ketus, membuat Fabian tanggung. Astaga Anya, apa ini hukumanmu buat aku? Celetuk Fabian dan dibalas lirikan menggoda dari Anya. Salah sendiri kamu bohong. Mereka kali ini berangkat secara terpisah. Fabian bersama Pak Sanjaya duluan karena Pak Sanjaya ingin mengunjungi perusahaan anaknya itu. Sedangkan Anya berangkat bersama mama mertuanya. Gimana kalau lain kali kita belanja Anya? Iya mama atur saja waktunya. Nanti Anya temenin mama belanja. Ayo mama antar masuk. Bu Rita menggandeng Anya masuk. Rasanya tidak nyaman sama sekali, mengingat hubungannya dengan Fabian belum diresmikan. Banyak pasang mata memandang ke arah Bu Rita dan Anya yang berjalan beriringan. Sedangkan Gladys yang melihatnya melancarkan aksinya. Pagi Tante Rita, masih ingat saya? Gladys, pacar Fabian di Singapura. Ucapnya so akrab. Gladys membuat Bu Rita tidak enak dengan Anya. Ya baik kok. Kamu sendiri gimana kabarnya? Kok di sini ada perlu apa? Karena Bu Rita ramah, Gladys lantas menggeser posisi Anya di samping Bu Rita dan menggandeng wanita parubaya itu berjalan menuju lift. Gladys sekarang kerja di sini Tan, sekalian mau PDKT sama Fabian. Hehehe, mohon doanya ya Tan, ucap Gladys yang sontak membuat Bu Rika melebarkan matanya terkejut. Loh, kamu nggak tahu Fabian sudah menikah? Jawaban Bu Rita membuat karyawan di dalam lift sama terkejutnya dengan Gladys. Perlahan Gladys melepaskan pegangannya ke Bu Rita. Jadi beneran Fabian sudah menikah? Kok yang aku dengar dia gagal nikah? Iya gagal, terus digantiin sama adiknya. Itu tadi istrinya Bian, si Anya. Makin shock seisi lift. Gladys sekarang harus menanggung malu, karena sekarang dirinya lah yang bakalan jadi gosip seluruh kantor. Tadi sebelum ikut naik lift, Anya dipanggil oleh satpam karena ada paket yang datang untuk Fabian. Jadi sekalian Anya bawakan. Sekarang dia menaiki lift sendirian tanpa mama mertuanya. Kamu kok gak bilang sih punya mantan gila? Seru Bu Rita ketika sampai di ruangan Fabian. Siapa, Ranti? Bukan, gadis itu loh. Dia katanya mau PDKT sama kamu. Ya mama bilangin kamu udah nikah sama Anya. Diem dia. Bagus mah, hahaha. Kok gitu? Emang dia nempelin kamu terus? Sekarang giliran Pak Sanjaya yang berbicara. Iya, dia gak percaya aku sudah nikah sama Anya. Bu Rita dan Pak Sanjaya pamit pulang setelah makan siang bersama Anya dan Fabian juga Jonathan. Sekarang seluruh kantor sudah mengetahui pernikahan Fabian dan Anya. Sasa terlihat sedikit marah dengan Anya karena tidak jujur dari awal. Jahat celetuk Sasa sambil menaruh berkas di meja Anya. Hehe, kan udah tahu. Ya sudahlah, jawab Anya santai sambil melanjutkan ke ruangan Fabian. Tok tok, masuk. Suara berat Fabian terdengar. Kali ini dia bersikap seperti bos sungguhan. Anya jadi kaku dan salah tingkah. Fabian dengan tampang serius membaca berkas yang diberikan Anya kepadanya. Ini apa? Tiba-tiba Anya mengeluarkan nada tinggi membuat Anya mendekatinya. Dari sini lihatnya baru tahu salahmu di mana. Anya deg-degan setengah mati. Dia mendekat ke kursi Fabian dan melihat berkas dari sana. Jaraknya sangat dekat dengan tubuh Fabian. Anya sibuk melihat berkas. Fabian malah salah fokus ke wangi tubuh Anya yang membuatnya mabuk kepayang. Fabian berdiri dan mendekati pintu menguncinya. Anya yang menyadari Fabian mengunci, lantas mendekati bosnya itu. Kenapa dikunci, Pak? Kamu polos atau pura-pura polos sih? Jawab Fabian sambil meraih pinggang istrinya dan menciumi bibir.